Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat bersyukur, dan dimudahkan dalam segala hal kebaikan termasuk untuk belajar. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Nah, mari kita biasakan pembiasaan yang baik-baik, yaitu sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua dapat dimudahkan dalam penyampaian materi dan penerimaan materi, dan semoga kegiatan kali ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu ucapkan terima kasih untuk kelas 8A, B, C, D, dan E yang sudah login mata pelajaran Ibu. Semoga kalian tetap semangat sampai akhir semester genap ini. Ya, baik. Bagaimana liburannya? Semoga menyenangkan ya. Udah puas kan liburannya? Mari kita lanjut belajar lagi. Nah, pada tahun lalu, pada semester ganjil, kita telah menyelesaikan beberapa materi, yaitu belajar secara online atau secara daring. Nah, kebetulan kali ini pada semester genap kita belajar secara daring lagi karena tidak memungkinkan untuk belajar tatap muka. Tapi Ibu harap tidak semangat kalian tidak patah ya, tidak satu semangat pun terpatahkan dari kalian. Tetap semangat walaupun kita belajarnya secara daring, karena yang namanya ilmu itu bisa didapat dari mana saja dan dari via apa aja, termasuk pada saat pandemi ini kita belajar secara daring ya. Semoga kalian tetap semangat sampai akhir seperti kalian pada saat semester ganjil, dan semoga kalian lebih rajin lagi dari sebelumnya. Nah, baik, kali ini kita masuk ke bab pertama pada semester genap. Ibu yang Ibu banggakan, kelas 8A, B, C, dan E, kita akan mulai belajar pada pertemuan kali ini, yaitu masuk ke bab pertama tentang prinsip kerajinan bahan limbah keras. Bagaimana itu? Saksikan video ini sampai selesai ya. Baik, anak-anak kelas 8 dan 9, apa kabar? Sudah siap belajar? Oke, kita masuk ke bab pertama ya, yaitu tentang prinsip kerajinan limbah keras. Apa sih limbah? Yang namanya limbah kan hasil pembuangan, entah itu pembuangan pabrik atau pembuangan domestik seperti pembuangan rumah tangga. Hasil-hasilnya nanti kita pelajari sama-sama ya. Saksikan video ini sampai selesai. Sebelumnya Ibu minta maaf kalau pencahayaannya ini kurang jelas atau muka Ibu kurang jelas, karena webcam Ibu sedang tidak mendukung, jadi seadanya ya. Tapi insya Allah ini suara mah jelas ya, dimaklumin ya. Oke. Baik, bisa dilanjut? Bisa dong. Nah, limbah keras itu terbagi menjadi dua, yaitu limbah keras organik dan anorganik. Apa sih limbah keras organik? Limbah keras organik adalah limbah keras yang berasal dari alam. Yang namanya dari alam itu tumbuhan dan hewan yang bersifat keras, padat, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah. Sedangkan limbah keras anorganik adalah jenis limbah yang berwujud keras, padat, sangat sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan atau tidak bisa melalui pembusukan. Salah satu contohnya yaitu plastik. Nah, plastik itu butuh waktu lama untuk dapat diuraikan oleh mikroorganisme di dalam tanah. Bisa sampai beratus-ratus tahun atau bahkan beribu-ribu tahun itu baru bisa hancur. Walaupun hancur juga komponen plastik ketika dia sudah terurai, tidak terurai dengan sempurna seperti limbah keras organik. Sudah paham? Nah, ini adalah contoh limbah keras organik. Ini ada apa nih? Ada kardus. Kardus itu kan berasal dari kertas. Sedangkan kertas berasal dari kayu. Jadi ini masuknya ke organik ya. Kenapa organik? Karena dari tumbuhan asalnya. Nah, ini cangkang kerang, ini dari hewan. Tempurung kelapa, ini juga dari tumbuhan.
Ini fisik ikan, ini juga dari hewan, dan ini kayu ya. Kayu kan dari pohon. Pohon kan tumbuhan masuknya ke organik. Terus ada kulit telur. Kulit telur itu juga berasal dari hewan. Terus ada serbuk kayu. Paham sampai sini? Kira-kira apa lagi ya yang belum disebutkan di sini? Ada lagi kah? Ayo apa? Banyak ya. Pokoknya yang berasal dari sisa sisa domestik dari hewan maupun tumbuhan itu masuk ke limbah keras organik. Yang namanya organik pasti ya dari makhluk hidup. Ingat-ingat kalian kalau misalkan dengan kata organik berarti yang berasal dari makhluk hidup. Kayak hewan dan tumbuhan itu makhluk hidup loh, walaupun tumbuhan nggak bergerak itu termasuknya makhluk hidup karena gerak tumbuhan itu bisa dipelajari. Nanti kita belajar lagi tapi melalui belajar IPA gitu. Selanjutnya itu ada contoh limbah keras anorganik. Ini ada apa nih? Ada paku, ada logam-logam, ada apa nih? Baut-baut yang nggak kepake. Terus ini ada pecahan keramik. Ini ada botol-botol beling dan ini ada kaleng, ini ada botol-botol plastik. Nah, itu masuknya ke limbah keras anorganik. Berarti bukan berasal dari makhluk hidup. Pengolahan limbah organik dan anorganik memiliki teknik yang berbeda. Limbah organik biasanya didaur ulang menjadi pupuk tanaman sampai dengan bahan bakar biogas. Sedangkan limbah keras yang ada di lingkungan masyarakat terlebih dahulu dilakukan pengolahan melalui beberapa cara. Di antaranya yaitu ada 3 cara. Yang pertama ada sanitasi sanitary landfill. Sanitary landfill yaitu suatu metode pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Dan yang kedua itu ada pembakaran atau incineration, yaitu pada incineration, sampah dibakar di dalam alat insinerator, hasil pembakarannya berupa gas dan residu pembakaran. Yang ketiga itu ada penghancuran atau pulverization. Pulverization ini proses penghancuran sampah dilakukan di dalam mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah. Nah, gimana? Sudah jelas? Pada proses penghancuran ini, sampah-sampah tersebut langsung dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang dapat dimanfaatkan untuk menimbun tanah yang letaknya rendah. Jadi kayak semacam apa ya? Urugan gitu ya kalau misalkan bahasnya. Limbah keras yang dapat didaur ulang yaitu tempurung kelapa, cangkang, kerang, tulang belulang, plastik, logam, kaca, plastik, dan kaleng. Walaupun yang tadi Ibu jelaskan di awal, yang namanya kaleng sama plastik atau botol-botol plastik itu yang mengandung plastik itu pasti susah dan sulit didaur ulang atau dideterminasi oleh mikroorganisme. Bisa sampai ratusan tahun atau bahkan ribuan tahun karena prosesnya itu sangat lama. Makanya kalau misalkan sama sampah itu susah, harus pakai alat untuk mengurainya ya. Itu paling lama. Yang paling mudah untuk didaur ulang itu adalah sampah-sampah organik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Oke, di sini ada contoh limbah keras yang dapat didaur ulang seperti tumpeng kelapa, kerang-kerang, dan tulang belulang. Sedangkan ini ada botol-botol plastik, ada berasal dari logam, dan kaleng-kaleng bekas. Oke, sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan minggu kedua, kalian akan belajar tentang keseharian kalian. Nanti ada pelaporannya, nanti ada format untuk pelaporannya, nanti akan diinfokan lebih lanjut. Dan pada minggu ketiga kalian belajar seperti biasa, yaitu belajar melalui e-learning dalam video. Baik, sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Jangan lupa soal latihannya dikerjakan. Nanti akan Ibu kirim linknya lewat
e-learning. Oke? Dadah!